Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, pada saat itu banyak negara yang terserang oleh penyakit ganas dan menular. Saking ganasnya penyakit tersebut, hingga banyak orang yang meninggal dunia. Banyak tabib serta para ahli yang mencoba menemukan obat untuk penyakit misterius tersebut. Namun sayangnya, tidak ada yang berhasil. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Abu Nawas yang sudah terbiasa datang ke istana pun merasa senang, karena dalam pikirannya, dia tentu akan mendapat hadiah dari Baginda Raja. Sesampainya di istana, Baginda Raja pun langsung berkata, "Hai Abu Nawas, kamu tahu saat ini banyak negara yang sedang terserang penyakit misterius. Banyak yang meninggal gara-gara penyakit tersebut." "Benar Paduka, hamba mengetahui hal tersebut," jawab Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi sangat aneh. Aku mendapat wasiat agar negeri ini terhindar dari wabah penyakit yang misterius itu, maka engkau harus pergi sejauh mungkin dari negeri ini." Abu Nawas pun tertegun mendengar perkataan Baginda Raja. Namun, tidak lama berselang, Abu Nawas pun menjawab, "Baiklah Yang Mulia, demi negeri ini, maka saya akan pergi." "Sebentar Abu Nawas, dalam mimpiku juga disebutkan, engkau bisa kembali ke negeri ini, tapi dengan syarat tidak boleh berjalan kaki ataupun menunggang keledai atau hewan tunggangan yang lainnya. Besok, pengawal akan membawamu pergi sejauh mungkin," kata Baginda Raja. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun tak habis pikir, mengapa hal ini bisa terjadi. Baginya, perintah Baginda Raja sangatlah aneh dan tidak masuk akal. Namun demi negerinya, Abu Nawas pun harus rela berpisah dengan istri dan meninggalkan semuanya. Esok paginya, Abu Nawas pun terlihat sudah mempersiapkan segalanya. Dia membawa perbekalan makanan serta beberapa helai baju. "Istriku, aku terpaksa pergi dan mungkin tidak akan kembali lagi. Kalaupun aku bisa pulang, mungkin dalam jangka waktu yang sangat lama," kata Abu Nawas kepada istrinya. Mendengar perkataan suaminya, tangis istri Abu Nawas pun pecah. Dia tidak bisa membendung emosinya. Namun mau tidak mau, mereka harus berpisah karena Abu Nawas harus pergi. Tak lama setelah itu, pengawal kerajaan pun datang menjemput Abu Nawas. Kepergian Abu Nawas tentu saja menyisakan kepedihan yang mendalam bagi istri dan keluarganya. Mereka semua bahkan mengantar Abu Nawas hingga ke tepi desa. Abu Nawas yang menunggangi keledai kesayangannya diantar oleh pengawal kerajaan menuju gurun pasir yang sangat jauh dari rumahnya. Setelah dirasa cukup jauh, para pengawal kerajaan pun kemudian pulang kembali ke istana. Kini tinggallah Abu Nawas di tengah gurun pasir yang sepi dan tidak ada kehidupan. Sejauh mata memandang,
hanyalah hamparan pasir tanpa ada terlihat tanda-tanda kehidupan. Tanpa terasa, malam hari pun tiba. Abu Nawas segera mendirikan tempat untuk sekedar bertahan dari dinginnya malam dan hembusan angin yang semakin kencang. Malam hari itu, Abu Nawas tidak bisa tidur. Dia berusaha mencerna perintah Baginda Raja. Aneh sekali perintah Baginda Raja. Jangan-jangan ini hanya akal-akalan saja, pikir Abu Nawas. Lama sekali Abu Nawas berpikir. Dia berusaha mencerna kata demi kata perintah yang diucapkan oleh Baginda Raja. Tak lama berselang, Abu Nawas pun tersenyum tipis, seolah sudah menemukan jawaban dari semua teka-teki yang dihadapinya. Esok paginya, Abu Nawas segera mengemasi semua peralatan yang dibawa. Setelah selesai, dia pun kemudian melakukan perjalanan pulang kembali ke desanya. Menjelang malam, Abu Nawas sudah sampai di desanya. Kedatangannya tentu saja disambut dengan sukacita oleh istri dan tetangga yang mengetahuinya. Kabar kepulangan Abu Nawas dengan cepat beredar, hingga sampailah berita tersebut ke istana. Paduka Raja yang mendengar berita tersebut tentu saja terkejut. Dia segera memerintah pengawal kerajaan untuk menjemput paksa Abu Nawas di rumahnya. Abu Nawas yang sudah mengira akan kembali dipanggil ke istana, dengan santainya memenuhi panggilan Baginda Raja. Namun dia mengajak salah seorang tetangganya yang kebetulan waktu itu menyaksikan dirinya pulang ke rumah. Sesampainya di istana, Baginda Raja segera menanyai Abu Nawas. "Hai Abu, bukankah sudah kuperintahkan agar kau pergi dari negeri ini? Kenapa kamu berani membantah perintahku?" "Ampun Yang Mulia, hamba tidak menentang perintah Paduka. Hamba memang sudah pergi beberapa hari yang lalu. Bahkan hamba ditinggal sendiri di padang pasir yang sepi," jawab Abu Nawas. "Lalu, kenapa kau kembali? Apa kau tidak kasihan dengan orang-orang jika mereka terkena penyakit misterius yang belakangan ini sedang terjadi?" kata Baginda Raja. "Mohon ampun Baginda, hamba bukannya tidak menyayangi negeri dan masyarakat ini. Tetapi, izinkan hamba berbakti kepada negara dengan mencari obat di negara sendiri. Tidak perlu pergi jauh-jauh," jawab Abu Nawas. "Bukankah Paduka sendiri dulu mengatakan, kalau saya boleh pulang, asal tidak berjalan kaki atau menunggangi hewan tunggangan?" lanjut Abu Nawas. "Betul, aku memang mengatakan demikian. Lalu bagaimana kau bisa pulang? Padahal padang pasir itu sangat jauh jaraknya." "Hamba pulang dengan cara bergelantungan di perut keledai Paduka," jawab Abu Nawas. "Betulkah ucapanmu itu, hai Abu Nawas? Kamu tahu hukumannya kan jika berbohong?" kata Baginda Raja. "Betul Paduka, ini saksinya. Tetangga saya yang menyaksikan sendiri saya pulang dengan cara bergelantungan di perut keledai," kata Abu Nawas. "Betul Paduka, Abu Nawas tidak berbohong. Saya saksinya, saya melihat sendiri," kata tetangga Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian memberikan hadiah kepada Abu Nawas karena telah berhasil melewati ujian yang dilewatinya. Baginda juga kemudian memberikan tugas
kepada Abu Nawas untuk mencari obat bagi penyakit misterius yang saat ini sedang banyak terjadi. Hari itu, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Dia berencana akan membeli sarung, karena sarung yang dimilikinya sudah banyak yang rusak dan luntur warnanya. Abu Nawas pun berjalan-jalan sambil melihat-lihat berbagai barang yang dijual. Hari itu, pasar terasa lebih ramai, tidak seperti hari biasanya. Selain banyak pedagang, ternyata banyak pula orang-orang yang mengemis, meminta belas kasihan kepada orang-orang yang lewat. Abu Nawas pun tidak lupa menyisihkan rezekinya untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Setelah puas berkeliling, Abu Nawas pun kemudian menghampiri salah satu penjual sarung di sudut pasar. "Silakan tuan, dilihat-lihat dulu. Sarungnya bagus-bagus dan awet," kata si penjual. Abu Nawas terlihat memandangi penjual sarung. Dia merasa mengenal penjual sarung tersebut. Demikian juga si penjual sarung. Dia juga memandangi Abu Nawas dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Kamu Abu Nawas kan?" kata penjual sarung. "Iya, kamu pasti Abdul ya?" kata Abu Nawas. Abdul dan Abu Nawas pun kemudian bersalaman. Ternyata mereka berdua adalah teman lama yang sudah lama sekali tidak berjumpa. Dulu mereka sangat akrab. Bahkan Abdul dan Abu Nawas sering sekali mengerjai teman-temannya. Mereka berdua pun akhirnya ngobrol ke sana kemari, saling bercerita tentang kisah hidupnya masing-masing. "Ngomong-ngomong, kamu ke pasar mau beli apa, Abu?" tanya Abdul. "Jadi begini, sarung kepunyaanku di rumah sudah lusuh semua. Selain itu, warnanya pun sudah pudar. Jadi aku ingin memiliki sarung yang baru," kata Abu Nawas. "Wah, berarti pas banget. Sekarang aku berjualan sarung. Jadi kamu bisa memilih sesuai seleramu, Abu," jawab Abdul. Abu Nawas pun segera memilih sarung sesuai seleranya. Saking banyaknya sarung yang ada, Abu Nawas pun bingung mau memilih yang mana. Semua kelihatan bagus dan menarik. Apalagi di samping sarung tersebut tertera tulisan "Dijamin tidak luntur." Setelah beberapa saat lamanya, akhirnya Abu Nawas menemukan sarung pilihannya. Dia kemudian bertanya kepada Abdul, "Kalau yang ini berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Sarung yang kamu pegang itu termasuk barang yang bagus, jadi harganya lebih mahal dari yang lain. Itu harganya 20 dinar, Abu," kata penjual sarung. "Masa mahal amat? Biasanya sarung kan hanya 5 dinar. Kamu jangan mengerjai aku, Abdul," kata Abu Nawas. "Masa kamu tidak percaya? Sarung itu biasanya aku jual ke orang lain 50 dinar. Tapi karena kamu adalah temanku, jadi harganya pas, hanya 20 dinar, kata Abdul. Abu Nawas tambah sejenak berpikir. Memang sarung ini terlihat bagus. Bahannya pun halus. Apalagi di situ juga tertulis dijamin tidak luntur. Jadi mungkin wajar saja jika lebih mahal.
Akhirnya Abu Nawas pun membayar sarung pilihannya. Dia kemudian segera bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas kembali memandangi sarung yang baru dibelinya. Warnanya terlihat sangat bagus dan menarik perhatian, tidak seperti sarung usang yang dimilikinya. Abu Nawas pun segera merendam sarung tersebut dan mencucinya karena dia ingin sekali memakainya. Esok paginya, Abu Nawas hendak menjemur sarung yang telah direndam. Namun Abu Nawas sangat terkejut melihat sarung yang baru saja dibelinya, warnanya telah luntur dan pudar, hampir sama dengan sarung usang yang telah dimilikinya. Wah, masa barang baru sudah luntur seperti ini? Padahal di sana tertulis dijamin tidak luntur. Aku harus mengembalikan sarung ini. Abdul pasti mengerjai aku lagi, pikir Abu Nawas. Setelah menunggu beberapa saat lamanya, sarung yang dijemur pun sudah kering. Abu Nawas segera membungkusnya dan membawanya ke pasar. Sesampainya di pasar, Abu Nawas melihat Abdul sedang dikelilingi banyak pembeli. Dia terlihat kepayahan meladeni orang-orang yang ingin membeli sarungnya. Terlihat keringat membasahi wajah dan baju Abdul. Setelah mulai sepi, Abu Nawas pun kemudian mendekat. Wah, ternyata laris sekali daganganmu, sampai terlihat kau kepayahan meladeni pembeli, kata Abu Nawas berbasa-basi. Iya, ini karena barang saya bagus-bagus. Ngomong-ngomong, kamu mau memborong sarung saya? Tanya Abdul. Bagus apanya? Nih lihat sarung yang baru aku beli kemarin. Masa warnanya sudah pudar dan luntur? Padahal di situ tertulis dijamin tidak luntur, kata Abu Nawas sambil menunjuk tulisan yang ada di samping tempat sarung. Waduh, maaf Abu, saya tidak bilang seperti itu kemarin, kata Abdul. Memang kamu tidak bilang seperti itu, tapi tulisan di samping itu tertulis dijamin tidak luntur, sanggah Abu Nawas. Oh, jika begitu, kamu yang salah membaca. Kamu pasti membaca dari arah kiri ke kanan. Seharusnya membacanya dari arah kanan ke kiri karena kita kan orang Arab, kata Abdul sambil tersenyum tipis. Abu Nawas pun hanya terdiam. Sarung yang sudah dibelinya ternyata tidak bisa dikembalikan. Kini dia berarti hanya memiliki sarung yang telah pudar warnanya semua. Abu Nawas pun sejenak melihat ke arah Abdul. Kemudian dia berkata, nampaknya kamu kepanasan. Lihatlah, keringat di dahimu sebesar-besar biji jagung, kata Abu Nawas. Betul Abu, cuaca sangat panas. Makanya saya ingin sekali membeli kipas angin. Tapi sayangnya kipas angin yang sekarang gampang rusak, kata Abdul. Wah, kebetulan sekali. Aku punya kipas yang mau aku jual. Dan barangnya bagus serta awet, kata Abu Nawas. Kipas apa itu? Jangan-jangan seperti kipas pada umumnya, yang gampang rusak dan tidak awet, tanya Abdul. Jangan khawatir, kipas yang aku punya termasuk barang yang bagus dan awet serta tidak gampang rusak, kata Abu Nawas. Baiklah Abu, karena kamu sudah membeli sarung jualanku, maka aku juga ingin membeli kipas yang kamu punya, kata Abdul. Baiklah,
Besok aku akan kembali lagi ke sini, sekalian membawa kipasnya, jawab Abu Nawas. Sampai di rumah, Abu Nawas segera mencari kipas yang dimilikinya. Dia kemudian membersihkan kipas tersebut sehingga terlihat bersih dan lebih menarik. Esok paginya, Abu Nawas pun segera pergi ke pasar untuk menemui Abdul. Hari itu, kebetulan suasana pasar sedang tidak begitu ramai, sehingga Abu Nawas pun dapat segera ngobrol dengan Abdul. Sambil menikmati hidangan yang ada, Abu Nawas kemudian menunjukkan kipas yang dibawanya dari rumah kepada Abdul. Abdul, ini kipas seperti yang aku ceritakan kemarin. Lihatlah, masih bagus dan pastinya awet, kata Abu Nawas. Abdul pun segera melihat kipas tersebut. Diamatinya dengan seksama barang yang dibawa Abu Nawas. Baiklah, memang kamu mau menjual berapa kipas itu? Tanya Abdul. Harganya 20 dinar saja, jawab Abu Nawas. Mahal amat, Abu. Kipas kayak gini saja masa 20 dinar. Kipas yang lainnya saja paling hanya 10 dinar, kata Abdul. Aku biasanya menjual kipas seperti ini kepada orang lain, paling tidak harganya 50 dinar. Tapi karena kamu temanku, jadi aku jual segitu saja, jawab Abu Nawas. Baiklah, tapi kipas ini awet apa tidak? Nanti baru dipakai sebentar, sudah rusak, sama seperti kipas yang lain, tanya Abdul. Tenang saja, kipas itu sangat awet. Bahkan sampai 10 tahun pun aku jamin masih bagus, jawab Abu Nawas. Setelah membayar kipas tersebut, Abdul tampak sibuk melayani beberapa pembeli yang datang. Abu Nawas pun kemudian segera pulang kembali ke rumahnya. Selang beberapa hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan. Abdul yang seperti biasanya berjualan sarung melihat Abu Nawas dari kejauhan. Dia pun kemudian segera memanggil-manggil teman lamanya tersebut. Abu Nawas, mampir ke sini, teriak Abdul. Abu Nawas yang mendengar suara Abdul pun segera mendekat. Dia kemudian duduk di samping Abdul. Ah, dasar kau Abu. Masa kipasnya sudah rusak? Katanya awet sampai 10 tahun, kata Abdul sambil menyuguhkan secangkir teh kepada Abu Nawas. Masa sudah rusak? Pasti kamu salah memakainya, jawab Abu Nawas. Aku memakai kipas angin seperti pada umumnya, dan kipas itu aku simpan dengan baik dan tidak sembarangan, jawab Abdul. Coba kau terangkan bagaimana cara memakai kipas itu, tanya Abu Nawas. Abdul pun segera menerangkan bagaimana caranya dia memakai kipas yang baru dibelinya dari Abu Nawas. Nah, itu dia makanya kipas itu tidak awet. Karena kamu salah dalam cara pemakaiannya, kata Abu Nawas. Terus, yang benar bagaimana? Memangnya ada cara yang lain? Tanya Abdul. Begini caranya, agar kipas ini awet, kalau biasanya baling-baling kipas yang berputar di dekat wajah kamu, mulai sekarang gantian. Kamu yang menggeleng-gelengkan kepala di depan kipas, jadi wajahmu tetap kena angin dan kipasnya awet sampai 10 tahun, kata Abu Nawas. Ah, dasar kau Abu.
Dari dulu ada saja akalmu. Dikisahkan, Abu Nawas sering sekali meluangkan waktunya untuk pergi berkunjung ke luar negeri, yaitu ke negara tetangganya. Dalam setahun, paling tidak, dia sudah 5 kali ke luar negeri untuk keperluan berdagang. Suatu ketika, Abu Nawas pergi ke sebuah negeri yang memiliki istana yang teramat indah. Istana itu kebetulan terletak di tengah danau, dan tentu saja untuk sampai di istana tersebut harus menggunakan sampan atau perahu. Hingga suatu saat, raja kerajaan tersebut yang bernama Sultan Syahrir pun membuat sayembara yang boleh diikuti oleh siapapun. Hadiah bagi pemenang sayembara tersebut tidaklah main-main, yaitu sekarung uang emas. Sayembara tersebut yakni pergi ke istananya, tapi dengan cara berenang di danau yang mengelilingi istana, alias tidak boleh menggunakan perahu. Wahai orang-orang, aku membuat sayembara. Barang siapa yang bisa sampai di istanaku dengan cara berenang, maka akan kuberi hadiah sekarung uang emas, kata Sultan Syahrir. Mendengar hadiah yang disediakan raja, banyak orang yang ingin sekali mengikuti lomba tersebut. Namun mengingat bahwa danau tersebut ternyata dihuni oleh buaya yang ganas, tentu saja banyak orang yang berpikir 1000 kali. Meski sayembara sudah diumumkan selama 1 minggu, ternyata tidak ada satu orang pun yang berani mendaftar. Akhirnya, sang raja pun melipat gandakan hadiahnya. Karena hingga saat ini belum ada yang mendaftar, baiklah, bagi pemenang lomba ini akan kuberikan 5 karung uang emas, kata sang raja. Melihat banyaknya hadiah yang akan diberikan, membuat banyak orang yang ingin sekali mengadu nasib. Namun, sekali lagi mengingat buaya yang ada di danau sangat ganas, akhirnya orang-orang pun tidak ada yang berani. Hingga suatu hari, ada seorang yang berasal entah dari mana dan bernama Abdul tiba-tiba saja memberanikan diri untuk mengikuti sayembara tersebut. Banyak sekali orang yang penasaran dengan keberanian Abdul, termasuk Abu Nawas. Orang-orang pun mulai berkeliling di danau tersebut. Sang raja yang sudah tidak sabar ingin menyaksikan keberanian pemuda tersebut, kemudian menyilahkan orang tersebut untuk segera terjun ke danau. Hai orang-orang, lihatlah, aku akan berenang dan secepat mungkin hingga buaya pun tak akan mampu mengejarku, kata Abdul. Tiba-tiba saja, tanpa menunggu komando, aburkan diri ke danau. Orang-orang yang berdiri di tepi danau tentu saja bersorak-sorak untuk memberikan semangat. Dan benar saja, Abdul terlihat berenang dengan sangat cepat menghindari buaya tersebut. Namun sayangnya, baru beberapa menit, tubuh Abdul tidak terlihat lagi, dan dia gagal sampai di istana. Sang raja pun merasa kecewa, karena sampai saat ini belum ada yang berhasil sampai ke istananya. Sementara itu, orang-orang masih berada di tepi danau. Tiba-tiba saja, ada seseorang yang mengaku sebagai pawang buaya terkenal maju ke hadapan raja dan mohon izin untuk mengikuti lomba.
Tentu saja raja merasa penasaran dengan kemampuan pawang buaya tersebut dan segera saja mempersilahkannya untuk mengikuti lomba. Setelah berdoa sebentar di tepi danau, pawang buaya tersebut segera menceburkan diri. Dan benar saja, begitu pawang buaya tersebut menggerakkan kepalanya, ternyata tidak ada satupun buaya yang berani mendekat. Buaya-buaya tersebut terlihat sangat jinak di hadapan sang pawang. Orang-orang di tepi danau pun mulai bersorak-sorak memberi semangat. Sementara itu, sang raja pun terlihat sumringah melihat kemampuannya. Wah, benar-benar hebat. Ternyata tidak ada satupun buaya yang berani kepadanya, gumam sang raja. Namun malangnya, baru beberapa menit pawang buaya tersebut kehabisan tenaga dan tidak sanggup lagi untuk berenang hingga sampai ke istana. Orang-orang yang melihat di tepi danau pun merasa kecewa. Wajah sang raja juga terlihat masam. Sementara itu, Abu Nawas yang ikut menyaksikan kejadian tersebut sedang mencermati bagaimana tindakan pawang buaya tadi menggerak-gerakkan kepalanya hingga buaya bisa terlihat jinak. Abu Nawas pun mengikuti gerakan pawang buaya tersebut. Melihat tidak ada satu orang pun yang berani mengikuti sayembara, sang raja pun kembali melipat gandakan hadiahnya. Kali ini, raja akan memberikan 9 karung emas. Belum sampai selesai raja berbicara, tiba-tiba saja ada suara seperti orang terjebur di danau. Dan benar saja, ternyata di danau tersebut terlihat orang berenang secepat kilat sambil sesekali menggerak-gerakkan kepalanya mengikuti gerakan pawang buaya yang telah terjun sebelumnya. Berkali-kali orang tersebut lolos dari buaya yang mengejarnya. Orang-orang pun mulai bersorak memberi semangat. Sementara itu, raja tanpa tersenyum melihat kemampuan orang yang sedang berenang tersebut. Hingga akhirnya setelah menempuh perjalanan beberapa menit, orang tersebut sampai di istana raja dengan selamat dan lolos dari terkaman buaya. Setelah itu, raja segera memanggil orang tersebut ke hadapannya. Selamat, kau berhasil memenangkan sayembara ini. Katakan kepadaku, siapa namamu? Kata raja. Hamba bernama Abu Nawas, Tuan. Kata Abu Nawas sambil masih menghela nafas. Hebat sekali. Kau berhasil menyeberangi danau dan lolos dari terkaman buaya. Apa rahasiamu bisa berenang secepat itu dan menaklukkan buaya, Abu Nawas? Tanya raja. Mendengar pertanyaan raja, Abu Nawas pun terlihat berpikir sejenak. Dia terlihat penasaran dan justru melihat orang-orang yang ikut menyaksikan. Maaf Tuan, sebenarnya saya tidak ahli dalam berenang dan bukan pawang buaya. Namun hamba hanya berusaha menyelamatkan diri saja. Tadi saat sedang di tepi danau, tiba-tiba saja ada orang yang mendorong saya hingga saya terjebur. Mau tidak mau saya harus bisa berenang secepat mungkin untuk bisa sampai di seberang. Makanya saya penasaran, siapa tadi yang mendorong saya? Jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, raja dan orang-orang yang menyaksikan hal tersebut tentu saja tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menyangka bahwa usaha yang luar biasa
ternyata mampu membuat orang selamat dari bahaya. Kondisi perekonomian yang tidak menentu ternyata pernah dirasakan oleh Abu Nawas dan keluarganya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas memutuskan menjual satu-satunya keledai yang biasa digunakan sebagai kendaraan karena dia sangat membutuhkan uang. Istrinya pun menyetujui rencana tersebut. Meski Abu Nawas sangat menyayangi keledai tersebut, namun akhirnya dengan sangat terpaksa, dia pun akhirnya membawanya ke pasar untuk dijual. Dalam perjalanan ke pasar hewan, Abu Nawas bertemu seseorang. Orang tersebut lantas menanyakan harga jual ternak yang disebutnya sebagai kambing. "Hai Abu Nawas, mau kau bawa kemana kambing itu?" tanya orang tersebut. Berkerutlah kening Abu Nawas, karena orang itu menyebut keledai yang dibawanya sebagai kambing. Ini keledai, bukan kambing," jawab Abu Nawas. Abu Nawas tentu saja menyanggah bahwa hewan yang dibawanya bukanlah kambing, tetapi keledai. Seseorang tadi lantas menantang Abu Nawas untuk segera menjual hewan itu di pasar. Abu Nawas tentu akan memperoleh harga yang amat murah menurutnya. "Jelas sekali itu kambing. Kalau tidak percaya, coba saja jual ke pasar," jawab orang itu. Abu Nawas kemudian meneruskan perjalanannya. Dia tidak terlalu menghiraukan seseorang yang baru bicara dengannya tadi. Tak lama berselang, ia bertemu seseorang lagi ketika dia sedang menunggangi keledainya. Orang tersebut menanyakan mengapa Abu Nawas menunggangi seekor kambing yang bukan merupakan hewan tunggangan. "Abu Nawas, masa kambing kau jadikan tunggangan?" kata orang tersebut. Abu Nawas tentu saja langsung menyangkal dan menyebut bahwa hewannya itu adalah keledai yang merupakan hewan tunggangan. Orang kedua yang bicara dengan Abu Nawas ini mempersilahkan Abu Nawas untuk menanyakan sendiri kepada orang-orang di pasar apakah hewannya itu kambing atau keledai. Kali ini Abu Nawas lagi-lagi tak ambil pusing soal kambing ataupun keledai. Dia kemudian berjalan lagi menuju ke pasar. Belum sampai di pasar, Abu Nawas bertemu lagi dengan seseorang yang menyaksikan bahwa hewan yang dibawa itu merupakan keledai. Dia pun menanyakan pada Abu Nawas hendak kemanakah kambing itu dibawa. Abu Nawas jadi terperangah dan mulai ragu. Sudah 3 orang yang menyebut keledainya itu sebagai kambing. "Benarkah binatang yang aku bawa ini kambing? Jelas-jelas ini keledai. Tapi kenapa banyak orang yang menyebut ini kambing? Jangan-jangan ini memang benar kambing," pikir Abu Nawas. Orang ketiga ini pun terus meyakinkan bahwa hewan yang dibawa Abu Nawas merupakan kambing. "Mana ada keledai seperti itu? Jelas yang kau bawa itu adalah kambing," kata orang ketiga tersebut. Akhirnya di tangan orang keempat, Abu Nawas pun menjual keledai yang dimilikinya dengan harga seekor kambing, yaitu 3 dirham. "Kambing ini aku hargai 3 dirham. Kalau kau tidak mau, bawalah pulang kambing itu,"
kata orang keempat. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun mendapat omelan dari sang istri karena menjual keledai dengan harga yang sangat murah, sama saja dengan harga seekor kambing. Abu Nawas baru menyadari kalau dirinya baru saja kena tipu oleh sekawanan orang yang telah bekerja sama. Didorong oleh rasa dongkol, Abu Nawas kemudian merencanakan sesuatu untuk membalas penipuan itu. Abu Nawas kemudian mencari kayu dari hutan, dan direkayasanya seolah-olah merupakan kayu ajaib yang bisa mewujudkan apa saja yang diinginkannya. Abu Nawas kemudian membuat rencana untuk membalas perlakuan keempat orang yang tadi menipunya. Akhirnya setelah mencari kesana kemari, kesempatan pun tiba. Abu Nawas menyadari bahwa 4 orang yang menipunya sedang berada satu lokasi dengannya, yaitu di rumah makan. Kebetulan mereka sedang makan di warung yang sama dengan dirinya. Usai makan, Abu Nawas yang merasa terus diperhatikan kawanan penipu tersebut menunjuk-nunjukkan tongkat kepada penjual makanan dan langsung pergi tanpa membayar. Hal ini tentu saja membuat para penipu tertarik. Mereka berpikir bahwa tongkat yang dimiliki Abu Nawas adalah tongkat sakti, sehingga mampu membuat pemilik warung makan tunduk. Mereka berempat kemudian mendatangi Abu Nawas dan mencoba menawar untuk membeli tongkat sakti itu. Namun Abu Nawas pura-pura tidak tertarik dengan tawaran mereka. "Ini hanya tongkat biasa saja. Mengapa kalian tertarik ingin membelinya?" tanya Abu Nawas. "Bagi kami, tongkat itu luar biasa dan sangat menarik," salah satu dari mereka. "Kami bersedia membeli tongkat itu dengan harga tinggi," ujar salah satu dari mereka. "Berapa?" tanya Abu Nawas, pura-pura mulai tertarik. "100 dinar," kata mereka mantap. "Baiklah, karena kalian tertarik ingin memiliki tongkat ini, harganya 200 dinar kalau kalian mau. Kalau tidak mau, ya sudah. Lebih baik aku bakar saja tongkat ini," kata Abu Nawas. "Baiklah, kami bayar," kata mereka mantap. Keempat orang tersebut merasa senang bukan kepalang, karena berhasil mendapatkan tongkat ajaib dan sakti seperti yang mereka pikir. Mereka bahkan sudah berandai-andai akan menggunakan tongkat tersebut di seluruh warung makan yang ada di negeri ini, sehingga selamanya mereka akan gratis jika mereka makan di warung tersebut. Para penipu itu kemudian mencoba ke warung dan membayar makan dengan menunjuk-nunjuk tongkat ke arah si penjual makanan. Berkali-kali mereka mencobanya, namun tetap saja pemilik warung menagih pembayaran makanan yang telah mereka makan. Ternyata keajaiban tongkat tak mempan. "Ayo, bayar makanannya pakai uang, bukan pakai tongkat," kata si pemilik warung. Ternyata berdasarkan penjelasan si pemilik warung, Abu Nawas bisa makan hanya dengan memainkan tongkat ajaib itu, karena sebelumnya dia telah meninggalkan sejumlah uang di warungnya. Abu Nawas dikenal sebagai sosok jenaka di masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Tingkahnya selain membuat sang raja terhibur, juga banyak memberi solusi persoalan yang dihadapi oleh baginda raja
dengan cara-cara yang unik. Dikisahkan, pada suatu hari ada seorang hakim yang baru saja diangkat oleh Baginda Harun al-Rasyid. Meski baru diangkat menjadi hakim, namun di mata masyarakat, hakim ini sudah terkenal sangat zalim. Salah satu bentuk kezalimannya terlihat ketika ada seorang pemuda kaya raya dari Mesir datang ke Baghdad untuk berdagang dengan membawa harta yang sangat banyak. Pada suatu malam, pemuda Mesir itu bermimpi menikah dengan seorang wanita. Usut punya usut, ternyata wanita tersebut merupakan anak dari sang hakim yang zalim tersebut. Dalam mimpinya, pemuda kaya itu membawa mahar yang sangat banyak kepada sang mempelai wanita. Kemudian, mimpi tersebut diceritakan kepada orang-orang sehingga terdengar sampai ke telinga sang hakim. Sang hakim yang zalim mendengar kabar itu langsung mendatangi pemuda Mesir dengan tujuan untuk meminta mahar anaknya seperti cerita mimpi yang diterimanya. Akan tetapi pemuda tersebut menolaknya karena pernikahannya hanya ada di dalam mimpi dan dirinya hanya memberi mahar lewat mimpi. Begitu zalim dan arogannya sang hakim karena tetap bersikeras meminta mahar tersebut. Ia bahkan mengancamnya akan mengambil semua harta miliknya jika tidak ingin memberi mahar itu. Karena pemuda tersebut tak mau membayar mahar tersebut, sang hakim lalu mengambil tindakan dengan merampas semua harta pemuda Mesir itu hingga membuat pemuda tersebut jatuh miskin. Kini si pemuda itu harus menjadi pengemis untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Tetapi beruntung bagi pemuda tersebut, karena tak lama menjadi pengemis, dia ditolong oleh seorang wanita tua yang datang menghampirinya. Akhirnya, si pemuda tersebut menceritakan semua kejadian yang menimpanya itu. Mendengar penuturan tersebut, wanita tua itu tidak terima dengan perlakuan sang hakim. Kemudian, wanita tersebut membawa pemuda Mesir ke hadapan Abu Nawas. Ketika mendapat pengaduan dari sang wanita, Abu Nawas pun langsung mengambil ketindakan. Ia kemudian mengajak semua murid-muridnya untuk datang malam hari dengan membawa kapak, cangkul, martil, dan juga batu. Sebagaimana instruksi sang guru, murid-murid Abu Nawas langsung bergerak ke arah rumah hakim. Mereka seperti demonstran yang berteriak-teriak mencari keadilan. Mereka lantas menghancurkan rumah hakim itu sesuai dengan perintah. Melihat rumahnya sudah dalam kondisi rusak sejadi-jadinya, sang hakim keluar rumah dengan marah-marah dan bertanya, "Hai kalian, siapa yang menyuruh kalian melakukan semua ini?" "Guru kami, Syekh Abu Nawas," jawab mereka serentak sambil meninggalkan rumah sang hakim. Merasa tidak terima dengan ulah murid-murid Abu Nawas, keesokan harinya sang hakim itu melaporkan Abu Nawas ke Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tanpa menunggu lama, Baginda kemudian memanggil Abu Nawas ke istana. Raja pun bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau merusak rumah sang hakim ini?" Tanya Baginda. "Ampun Paduka yang mulia, itu semua karena hamba bermimpi, dan dalam mimpi itu justru sendiri yang menyuruh hamba untuk merusak rumahnya," jawab Abu Nawas dengan santainya.
Baginda Raja pun merasa heran dan aneh dengan jawaban Abu Nawas. Kemudian Raja bertanya lagi, "Wahai Abu Nawas, hukum mana yang sedang kau pakai itu?" "Hamba memakai hukum yang juga dipakai Tuan Hakim, Baginda," jawab Abu Nawas dengan tenang. Mendengar penuturan yang singkat itu, sang hakim hanya bisa diam 1000 bahasa. Kini, muka sang hakim pun terlihat sangat pucat sekali. "Wahai hakim, benarkah engkau juga mempunyai hukum itu?" tanya Baginda. Sang hakim pun tetap terdiam. Baginda Raja lalu kembali meminta penjelasan dari Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, coba jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini?" tanya Baginda. Abu Nawas kemudian menyuruh masuk pemuda Mesir untuk memberi kesaksian. "Mohon ampun Baginda yang mulia, silakan paduka tanya kepada pemuda Mesir ini," kata Abu Nawas sambil menepuk-nepuk pundaknya. "Wahai pemuda Mesir, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi sejak engkau datang ke negeri ini," tanya Baginda penasaran. Tanpa banyak bicara, pemuda Mesir pun langsung menceritakan penderitaan yang dialaminya akibat kezoliman sang hakim yang membuatnya sampai jatuh miskin. Setelah selesai pemuda tersebut bercerita, Baginda Raja langsung murka dengan kebobrokan sikap hakim yang baru saja diangkatnya itu. Baginda Raja kemudian merampas semua harta sang hakim dan diberikan kepada pemuda Mesir tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.